Halo teman dan sahabat, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Mohon maaf minggu lalu tidak sempat upload dan kita akan teruskan wisdom minggu ini ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, ikutin video ini sampai tuntas dan dapatkan wisdomnya. Oke, wisdom minggu ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan dan merenungkan, benarkah menurut para ekonom, para pemimpin dunia yang sudah meramalkan bahwa dunia akan kiamat tahun depan, yaitu 2023. Oke, tetapi ini yang ngomong bukan sembarangan ya teman-teman. Lalu benarkah demikian? Itu yang perlu kita pikirkan. Oke ya. Jadi menurut seorang tokoh dunia teman-teman, dan juga tokoh akhirat, 2000 tahun yang lalu memberikan sebuah indikasi bahwa akan ada gejala di mana dunia menjelang kiamat. Siapakah dia? Tokoh ini adalah bernama Isa Al-Masih. Jadi menurut beliau bahwa dunia akan kiamat kalau ada gejala atau tanda-tanda seperti berikut ini, yaitu bencana alam. Teman-teman sudah melihat apakah sudah ada bencana alam di sekitar kita? Hampir setiap saat ya. Saya kalau nggak salah 2 minggu lalu berada di Sentra Pak ya, kalau nggak salah ya. Saya berada di dalam lantai yang sangat tinggi itu, dan saya mendengar ada gempa ya. Saya mendengar bahkan ada beberapa teman di daerah Banten mengatakan merasakan goncangan itu ya. Kita begitu takut ya, memandang ke bawah begitu tinggi begitu. Oke. Dan kemudian saya juga dengar ada kabar-kabar isu tsunami, itu membuat kita cepat-cepat pulang begitu. Lalu apalagi kita lihat peperangan. Nah teman-teman, inilah kenapa para ekonom meramalkan tentang kiamat tahun depan, karena peperangan sampai hari ini antara Rusia, Ukraina belum selesai-selesai, sudah sekian lama ya. Yang tadi ditargetkan seminggu bisa selesai, ternyata tidak segampang itu. Oke. Lalu apalagi teman-teman, kita melihat manusia semakin jahat. Benarkah saudara rasakan saat ini manusia semakin baik atau semakin jahat? Ya, saya bertepatan hari ini pas saya rekam ini ya. Jadi hari ini bertepatan dengan sidang perdananya, yaitu kasus Verdi Sambo dan CS-nya, di mana kita mendengar tentang pembacaan peristiwa oleh jaksa sebagai penuntut umum. Waduh, sadis sekali ya bagaimana dia menghabisi lawannya, yaitu Yosua. Dan saya bisa bayangkan ya, kalau saya adalah seorang papanya atau keluarga menyaksikan hal ini, mendengar cerita ini ya, tentu ini sangat-sangat memprihatinkan sekali ya, bagaimana anaknya dipantai begitu sadis ya. Dan di mana sebetulnya, dan kita tahu dia sendiri pernah menunjukkan video perasaan nonton ya bersama istrinya, bawa ke satu rumah ibadah begitu ya, kelihatan damai begitu ya, ternyata melakukan kelakuan yang begitu sadis. Nah itulah ya, ini adalah gejala-gejala yang dimana dikatakan bahwa pada akhir tanda-tanda akan kiamat akan muncul manusia-manusia yang sedemikian ya, seperti kehilangan hati nurani dan lain sebagainya, artinya semakin jahat ya. Lalu kita belum lihat lagi ya bagaimana peristiwa yang cukup memprihatinkan juga yang saat ini lagi diselidiki, di peristiwa lapangan sepak bola di Jawa Timur sana ya, yang telah juga mengorbankan kurang lebih 130 nyawa, yang sekarang ya manusia seperti begitu murah saja ya dihabisin gitu ya, dengan berbagai cara dan berbagai alasan tentunya kan. Nah ini kita melihat bahwa inilah gejala-gejala. Jadi oleh sebab itu teman-teman, belum lagi dikatakan bahwa akan ada kelaparan di mana-mana. Teman-teman sudah bisa melihat kan, beberapa hari yang lalu saya mendengar pidato daripada presiden kita Jokowi, yaitu ketika dia sedang melaporkan hasil pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama IMF, yang mengatakan bahwa saat ini sepertiga negara-negara di dunia itu sudah mengalami kelaparan.
Dan 6 bulan lagi, hampir seluruh negara-negara dunia termasuk negara besar sudah mengajukan diri menjadi pasien atau akan meminta pertolongan atau pinjaman dari Bank IMF atau Bank Dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena mereka memperkirakan negara mereka akan kolaps atau bangkrut. Dan ini sangat berbahaya. Dunia memang kelihatannya sudah berada di titik-titik kritis dan krisis. Oleh sebab itu, teman-teman, bagaimana sikap kita menghadapi seperti itu? Jadi kalau kita mengakui kita seorang yang percaya kepada Tuhan, langkah apa yang kita lakukan? Nah, ini pun dikatakan oleh sang tokoh tersebut, yaitu bagaimana agar kita bisa selamat daripada cengkraman malapetaka seperti ini. Dan sang tokoh ini pun mengatakan bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari Tuhan yang hidup. Mencari Tuhan yang betul-betul menjadi hakim atas dunia ini atau alam semesta ini. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Orang ini atau Tuhan ini yang betul-betul hidup dan bisa menjadi hakim. Nah, ini kita harus mencari ini ya. Kemudian, karena dengan demikian, ini adalah pencipta yang bisa menyelamatkan kita. Sebab dunia diciptakan, semua peristiwa yang terjadi dari awal zaman Tuhan ini yang menciptakan, dan pada akhirnya pun Tuhan ini yang menentukan. Jadi hanya beliaulah yang bisa menyelamatkan kita, kekuatan kita tidak bisa. Kepintaran kita omong kosong. Teknologi semua akan lenyap. Jadi hanya Tuhan Maha Kuasa dan Maha Pencipta, dialah yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu carilah dia selama masih ada kesempatan ya. Dan kedua, setelah kita menemukan, maka kita harus betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi kehendak dia itu apa? Salah satu utama adalah kehendaknya adalah kita diciptakan untuk menjadi perwakilan dia, memberitakan kasih dan mengasihi, mempraktekkan kasih terhadap sesama, mengasihi sesama yang lain. Jangan anggap sesama lain itu adalah mangsa kita, ya, atau yang manusia yang harus dilenyapkan. Tidak, tetapi kita harus diminta untuk saling mengasihi dan mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan tentunya, ya. Itu mempertahankan iman kita di dalam kondisi yang sulit. Kita tidak menjadi kecewa atau bahkan ya seperti beberapa teman saya, karena kondisi ekonomi sekarang saat ini dia merasa menjadi kecewa sama Tuhan, sama pencipta, bahkan dia mengatakan tidak ada itu katanya. Ini yang jadi masalah teman-teman. Tetapi Sang Isa ini juga berjanji barang siapa yang bertahan sampai akhirnya, maka ia akan diselamatkan. Artinya bukan dia hanya selamat dari dunia, tetapi juga diselamatkan dari akhirat pada saat penghakiman atau dunia kiamat nanti. Oke teman-teman, sampai ketemu di Wisdom yang akan datang. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat Wisdom sebelumnya, bisa klik sebelah kanan atas i ini. Oke, salam sukses dan salam Wisdom buat kita semua.